Puji Tuhan, salam semuanya Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam acara online Discipleship. Malam hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik karena Tuhan senantiasa memelihara dan menyertai di dalam kehidupan kita semuanya. Malam hari ini kita masih akan belajar tentang masalah tabiat daging. Ini adalah bagian yang ketiga, ya. Mungkin ini hal yang terakhir malam hari ini tentang masalah tabiat daging. Jadi kalau boleh disimpulkan ya tentang masalah tabiat daging ini, itu ya kenapa ada masalah tabiat daging ini? Karena ada yang namanya perbuatan-perbuatan daging. Ya, daging itu bukan setan. Ya, daging itu bukan setan. Jadi daging itu adalah tabiat yang dibawa atau warisan dari Adam sebagai manusia, kita mewarisi tabiat-tabiat seperti itu. Nah, oleh sebab itu, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus segera mematikan perbuatan daging ini. Ya, sifat tabiat ini nggak bisa dibentuk-bentuk, nggak bisa direvisi-revisi, tapi harus disikat habis dengan cara dimatikannya. Nah, ternyata perbuatan-perbuatan atau tabiat-tabiat daging itu didorong oleh keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita. Dengan kita mulai mengkontrol keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita, membenahi mindset kita, kita selaraskan dengan pikiran Tuhan, sehingga kalau toh kita berpikir, kita bukan berpikir berdasarkan keinginan dari diri kita, pikiran kita bukan mengolah way out atau solusi hidup kita, tapi kita mulai berpikir seperti Allah berpikir, lalu pikiran Allah itu menggerakkan keinginan kita sehingga kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, itu yang disebut ganti baju. Meninggalkan manusia lama, lalu mengenakan manusia baru. Apa itu manusia lama? Manusia lama itu egosentris, manusia baru itu kristosentris. Pastikan Bapak Ibu Saudara, hidupmu bukan untuk dirimu sendiri, tapi sekarang hidupmu adalah untuk Tuhan. Segala sesuatu yang Anda inginkan, segala sesuatu yang Anda kerjakan, segala sesuatu yang Anda lakukan, lakukanlah seolah-olah itu untuk Tuhan. Amin. Nah, Bapak Saudara, lupakan masa lampau Anda. Lalu kejar, berlari, ya, menggapai apa yang Tuhan sudah sediakan di depan kita. Seperti apa yang dikatakan Paulus, aku berlari-lari melupakan apa yang ada di belakangku untuk meraih hadiah, yaitu panggilan surgawi. Tapi saudara, ada kendala. Ketika kita berlari untuk mengejar panggilan Allah itu, yaitu mahkota atau panggilan surgawi tersebut, ternyata dalam diri kita ini ada namanya hukum dosa dan maut. Paulus yang berkata, ketika aku ingin berbuat baik, justru yang jahat itu yang aku lakukan. Ketika aku ingin sabar, justru ya marah itu yang aku lakukan. Ketika aku ingin bersukacita, justru kepedihan, kesedihan itu yang aku lakukan. Setiap apa yang ingin Anda lakukan ya untuk hal-hal yang baik, ternyata ada yang menarik untuk Anda tidak bisa melakukannya, justru hal sebaliknya yang akhirnya Anda kerjakan dan terjadi di dalam kehidupan Anda. Ya. Nah, hukum dosa dan maut itu sama seperti kalau kita sekolah dulu belajar hukum gravitasi. Semua apa saja yang memiliki berat, ya, kalau dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Keinginan-keinginan yang bersumber dari diri Anda tanpa didukung oleh kekuatan Tuhan,
Anda tak akan sanggup untuk melakukannya. Karena apa? Ada yang menarik ya untuk Anda jatuh. Ternyata pabrik dosa itu sudah ada sejak lama di dalam dirimu. Manusia nggak usah diajarin untuk berdosa. Dia bisa berdosa dengan sendirinya. Anda nggak usah ngelesin anak Anda untuk kursus, untuk bohong atau menipu. Anak Anda tahu-tahu bisa menipu sendiri atau berbohong sendiri. Dari mana? Karena apa? Dia mewarisi. Anda meninggalkan warisan kepada anak-anak Anda, sehingga anak Anda sekarang punya potensi untuk selalu berbuat dosa. Walaupun Anda arahkan, ayo berbuat baik, dia nggak bisa berbuat baik. Ya? Nah, Paulus merasa dirinya ini aduh, kok begini ya? Pengen baik, justru yang jahat yang dilakukan. Tapi Paulus berkata, syukur kepada Allah. Oleh karena Kristus Yesus, dia telah memerdekakan kita. Amin. Nah, sekarang kita lihat. Ya, ternyata Paulus menemukan ada hukum yang memerdekakan ya dari hukum yang lain. Hukum dosa dan maut ini Anda bisa keluar kalau Anda mengikuti namanya hukum roh. Amin. Seperti hukum gravitasi. Bagaimana Anda bisa mengatasi hukum gravitasi? Anda harus menemukan satu hukum yang baru. Namanya hukum aerodinamika, betul? Nah, Anda lihat ada pesawat terbang, itu beratnya berapa? Berat sekali ya. Tapi kenapa dia nggak jatuh di atas? Karena dia ya melakukannya berdasarkan hukum aerodinamika. Sehingga karena dia melakukan berdasarkan hukum aerodinamika, hukum gravitasi tak mampu menariknya atau menguasainya. Ketika kita hidup dipimpin oleh roh, masuk dalam pimpinan roh, hukum roh itu akan memerdekakan Anda dari hukum dosa dan maut. Ya, jadi idenya bukan karena Anda pengen, bukan karena Anda mikir untuk melakukan sesuatu yang baik. Anda dengar dari Tuhan, lalu Anda nurut sama Tuhan. Ketika Anda nurut sama Tuhan, saya jamin, semua apa saja yang diperintahkan Allah kepada kita semuanya, saya percaya Bapak Ibu Saudara akan bisa untuk melakukannya. Amin. Nah, Saudara, sekarang kita lihat ya, kita dimerdekakan oleh roh. Saya review sebentar sedikit tentang ini ya. Nah, barang siapa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, tuntutan hukum Taurat itu telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di dalam dagingnya di kayu salib ya, di kayu salib. Nah, terus dengan mempercayai dan mengakui pekerjaan Tuhan di kayu salib ini mengakibatkan terjadinya perpindahan daerah, di mana sekarang seseorang itu tinggal di alam roh, ya, tinggal di alam roh. Perpindahan daerah tinggal ini sekaligus diikuti pula oleh pergantian daerah hukum. Amin. Nah, sejak dengan pengertian seseorang berpindah dari daerah dari hidupnya, dari daerah terkutuk, pindah ke daerah anugerah, sekarang ia hidup dalam daerah hukum baru, ya, yang memerdekakannya dari daerah hukum terkutuk tersebut. Nah, ini ayatnya. Ya, aku berkata kepadamu, Yohanes 5:24. Sesungguhnya barang siapa, perhatikan yang saya headlight merah ini, mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bagaimana kita bisa mengalami perpindahan daerah atau perpindahan hukum itu? Dengan mendengar. Amin. Barang siapa mendengar perkataanku, ya, dia sudah pindah dari daerah maut
ke dalam daerah hidup. Tadi sudah saya katakan, Anda pindah bukan karena Anda tidak tahan lagi tinggal di tempat ini, yang menderita itu lalu pengen tinggal di daerah yang lebih baik lagi, bukan. Dengan Anda mendengar perkataannya, ketika dia bilang, ketika Tuhanmu bilang, kamu pindah daerah ya, kamu tinggal di sini ya. Nah, Anda tinggal di situ bukan karena Anda pengen tinggal di situ. Jadi prinsipnya ya, kalau mungkin Anda sedang sakit, bukan Anda pengen sembuh, tapi dia mau Anda sembuh. Keinginanmu untuk sembuh itu membuat Anda nanti ya akan berusaha dengan sekuat tenagamu dan ujung-ujungnya Anda nggak sembuh. Kenapa? Walaupun itu keinginannya kelihatannya baik, tapi sumbernya adalah dari dagingmu. Yang disenangkan bukan Tuhan, tapi yang disenangkan adalah dirimu sendiri. Kalau aku sehat kan enak ya, duitku nggak hilang, nggak diambil oleh rumah sakit, apotek dan dokter. Bisa buat kia-kia, ya, pergi ke Paris, ya, apa gitu ya. Nah, daripada di store ke rumah sakit, daripada store ke dokter, ya, store ke apotek, nah, pikirannya begitu, ya. Nah, kalau aku nggak miskin, kaya kan enak. Nah, Anda yang enak. Bukan karena Anda pengen kaya, tapi karena Tuhan mau Anda kaya. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Catat baik-baik. Semua bentuk keinginan walaupun itu kelihatannya menunjang atau mengubah keadaanmu menjadi lebih baik, tapi kalau sumbernya dari dirimu sendiri, urungkan untuk berpikir itu. Ya. Mulai berpikir apa yang Tuhan sedang pikirkan. Kalau Anda sedang miskin, kalau Anda sedang berkekurangan, datang pada Tuhan, Tuhan, aku sedang kurang. Nanti Tuhan bilang, oh iya, aku tahu kamu kurang. Ya, hari ini hari terakhir kamu kurang. Besok kamu berkelimpahan. Hore! Besok saudara Anda kelimpahan. Amin. Nah, kenapa? Karena Tuhan menginginkan Anda hidup dalam kelimpahan. Segala sesuatu tergantung Dia. Dengan mendengar perkataannya, Anda pindah daerah. Ini prinsip dasar. Amin. Anda pindah bukan karena Anda pengen pindah. Dengan mendengar perkataannya. Dulu saya nggak ngerti ayat ini. Bagaimana mendengar perkataannya kok kita pindah itu bagaimana? Dulu nggak pernah bisa saya mengerti. Saya nggak nangkep ayat itu. Tapi hari ini saudara, saya beritahu kepada Bapak Saudara, Anda harus mengerti tentang ayat ini. Ini adalah ayat dasar tentang salvation atau keselamatan. Amin. Selamat itu adalah masalah pindah daerah. Bagaimana Anda bisa pindah daerah? Karena Anda mendengar perkataannya. Amin. Nah, saudara, ketika kita mendengar perkataannya, di situ ada hukum yang dibuat oleh Allah yang namanya hukum roh yang memerdekakan Anda. Ya, Roma 8 ayat 1, saya kutip dari TB2. Karena TB1-nya ada yang kurang di ayat yang keduanya. Ya. Oleh sebab itu sekarang sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Nah, kalau di TB1 ayat yang kedua ini langsung di sini. Ya, sebab hukumnya ini enggak ada. Langsung kalimatnya roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan maut. Bagaimana roh itu bisa memerdekakan Anda? Ternyata kuncinya ya ini di kalimat atau kata di depannya ini. Sebab hukum, ada yang namanya hukum roh.
for the law of the spirit of life in Christ. Ya, nah saudara, jadi ada hukum roh, sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Amin. Nah, hukumnya dengan Anda nurut dipimpin oleh roh Allah sebagai anak-anak Allah, Anda berjalan di dalam hukum anugerah. Hukum anugerah itu apa, saudara? Segala sesuatu telah dikerjakan, telah dibayar lebih dahulu, dan Anda tinggal menikmatinya. Yang bayar siapa? Yang bayar Tuhan Yesus. Jadi dia yang ngomong. Ketika engkau mendengar perkataan Yesus, ya, dan engkau sudah pindah daerah. Kenapa? Dia bilang, aku sudah bayarin ya, kamu nggak perlu bayar lagi. Nah, kabar baiknya seperti itu. Dia di kayu salib, dia berkata, it's finished, sudah selesai. Nunga, ya, parantos, wes, ya, wes rampung. Nah itu, ya, dan Bu Eva ngerti, wes rampung. Nah, kalau masih nggak ngerti pindah, Yesus sudah teriak di atas kayu salib. Dengar orang Jogja, wes rampung, sudah selesai. Amin. It's finished. Nah, sudah diselesaikan. Anda tinggal mempercayai. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Amin. Telah dikerjakannya. Dan Anda tinggal berkata, aku percaya ada mujizat. Amin. Nah, jangan kejar mujizatnya. Anda harus menghidupi dulu, dengar apa kata Tuhan. Ketika Anda mendengar perkataan Tuhan, namanya mujizat itu nggak usah dicari. Itu otomatis akan terjadi. Karena apa? Hukumnya, ya, ini mempengaruhi Anda. Membebaskan Anda dari hukum kesengsaraan yang dibawa oleh hukum dosa dan maut tersebut. Amin. Yohanes pasal 8 ayat 32. Ya. Yohanes 8 ayat 32. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Mau merdeka? Harus tahu kebenaran. Ya, kebenaran itu cuma satu sumbernya, yaitu dari Allah. Amin. Dari Allah. Nggak ada orang benar, nggak ada orang berpikir benar. Paling banter berpikir mulia dan baik saja. Tapi kebenaran itu hanya timbul, muncul dari Allah. Nggak heran Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Ketika anak muda kaya itu datang kepada Yesus, ya, Yesus, anak muda itu katakan, guru yang baik, ya, Tuhan Yesus langsung instruksi, tidak ada yang baik kecuali Allah. Tidak ada yang baik kecuali Allah. Ya? Karena apa? Pemuda yang kaya yang datang pada Tuhan Yesus ini, dia mau menunjukkan bahwa dirinya orang baik. Betul. Ketika bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, ya, dia katakan, apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh sempurna itu? Yesus katakan, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Oh, sudah semuanya. Seluruh tuntutan hukum Taurat, sudah aku lakukan semuanya. Yesus berkata, jikalau kamu mau sempurna, lakukan satu hal lagi. Jual hartamu, lalu bagikan kepada orang-orang miskin, lalu datanglah kembali ke sini dan ikutlah aku. Enggak mau. Dia pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Enggak mau ngikut Yesus artinya enggak mau dengar perkataan Tuhan. Ya, enggak mau dengar perkataan Tuhan. Banyak orang model seperti itu.
punya konsep cara berpikir yang baik. Tapi ketika diajak untuk masuk kepada sebuah dimensi kebenaran, dia tak pernah mau. Karena orang benar itu, ya, dia orang yang hidup dalam kebenaran ini, untuk masuk dan menghidupi kebenaran itu, harus banyak harga yang dibayarnya. Amin. Untuk jadi orang baik, Anda bisa bayar dengan duit. Amin. Untuk jadi orang baik, Anda bisa bayar dengan tenagamu. Untuk jadi orang baik, Anda bisa bayar dengan senyummu. Betul enggak? Tapi untuk menjadi orang benar, itu integritas. Amin. Keluarnya dari dia dalam dirimu. Padahal di dalam diri manusia itu sudah banyak pabrik dosanya. Di balik senyum, di balik tenaga, di balik duit yang kelihatannya baik tadi, pasti ada udang di balik batunya. Ada motivasinya. Dia lakukan untuk sesuatu, yaitu apa? Kesenangan, kebanggaan dirinya sendiri. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita belajar satu hal lagi. Ya, ternyata musuh manusia itu bukan darah dan daging. Ya, musuh kita bukan darah dan daging. Nah, banyak pengkhotbah sering mengatakan bahwa karena setan sudah dikalahkan di kayu salib oleh Tuhan Yesus, maka musuh orang Kristen bukan lagi setan, tapi tabiat dagingnya sendiri. Ya, tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi Paulus tetap mengatakan yang sebaliknya. Musuh kita bukan daging dan darah, melainkan setan dengan sistem kerajaannya. Ya, nah, masalah daging sebenarnya telah diselesaikan oleh Allah sendiri di kayu salib. Dan sekarang ya kita merdeka hanya dengan pengakuan iman kepada berita kemerdekaan dari daging ini dan dilepaskan oleh pertolongan Roh Kudus. Amin. Nah, bebas dari daging, Anda harus sepakat, setuju dengan Roh Kudus yang memimpin Anda. Bukan karena upaya dan usaha Anda. Jadi sekarang musuhmu yang sebenarnya itu bukan darah dan dagingmu. Bukan darah dan dagingmu. Alkitab, Paulus juga tetap mengatakan bahwa musuh sejati dari manusia itu adalah setan. Bukan darah dan dagingmu sendiri. Di mana ayatnya? Boleh kita baca di dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6, ayat 11 dan 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Nah, Bapak-Ibu Saudara, perhatikan, dalam perlengkapan senjata rohani ini, Paulus mengingatkan kepada kita semuanya, bahwa sebenarnya musuh kita ini bukanlah darah dan daging. Tapi siapa? Penguasa-penguasa di udara. Pemerintah-pemerintah yang di udara. Ya, nah, roh-roh jahat yang ada di udara, itu semua adalah anteknya si iblis. Kenapa manusia ini sampai bermusuhan dengan iblis? Karena Anda adalah gambarnya Allah. Ketika Anda ditaruh di muka bumi, ketika itu Adam ditaruh di muka bumi, Adam yang adalah gambarnya Allah itu diserang habis-habisan oleh si iblis, oleh si Lucifer. Kenapa? Karena Lucifer sudah benci dan dendam dengan keluarga Elohim. Karena diusir dari surga sana dan dilemparkan ke satu planet namanya bumi itu. Nah, mulai saat itu, ya, manusia selalu dikejar-kejar oleh si iblis. Awalnya manusia itu ditipu oleh si iblis. Ya, untuk apa? Setuju dengan ide dan gagasannya si iblis. Ketika sudah masuk dalam jerat dan perangkapnya si iblis,
manusia ini sekarang mulai ya diperbudak oleh si iblis. Salah satu daripada kutuk yang diucapkan oleh Allah kepada manusia, khususnya kepada perempuan sebagai makhluk atau manusia yang melakukan perbuatan dosa saat itu, dikatakan ya, akan aku buat permusuhan antara engkau dan keturunanmu. Ya. Jadi keturunan daripada Adam dan Hawa ini sekarang terus dimusuhi sama setan. Ya. Sampai kapan? Sampai nanti Tuhan Yesus pada akhir dari kerajaan 1000 tahun menghabisi mereka semuanya. Ketika perang itu dimenangkan oleh Tuhan Yesus, itulah akhir daripada permusuhan antara setan dengan Allah dan manusia. Amin. Nah, sampai hari ini setan itu adalah musuh kita. Ya, musuh kita bukan darah dan daging. Ya, bukan darah dan daging. Nah, Bapak Saudara, sekarang untuk mengatasi masalah daging ini, Anda tak perlu berjuang seperti Anda melawan setan. Anda butuh pertolongan Roh Kudus saja untuk membongkar semua tabiat-tabiat di dalam diri Anda. Nanti apa yang muncul Anda lepaskan. Anda tolak keluar, Anda tidak suka, Anda mulai buang itu semuanya. Nah, itu gampang. Jadi semacam atribut yang dibongkar oleh Roh Kudus, lalu dimunculkan kadang-kadang juga bermanifestasi di dalam kehidupan Anda. Ketika sedang bermanifestasi, kalau Anda tak sanggup untuk mengeluarkannya sendiri, Anda boleh datang ke bengkel RTM juga boleh ya. Nah, nanti ada montir-montir di sini ya, para pengajar ya, tim dari RTM yang akan membantu untuk mengangkat, melepaskan Bapak Ibu Saudara dari semua tabiat-tabiat daging Anda. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, arahannya biasanya setelah orang itu dibebaskan, setelah orang itu dilayani pelepasan, ya, setelah orang itu disembuhkan, apa yang harus dilakukan oleh orang ini? Harus didorong untuk mau hidup dan berjalan di dalam roh. Jangan lagi hidup secara daging, mau dipimpin oleh roh. Pola-pola yang lama itu harus ditanggalkan seperti menanggalkan baju yang lama itu. Lalu mulai melakukan atau mengenakan baju yang baru. Konsep berpikirnya. Dengan Anda sadar Anda sekarang bukan orang dunia, tapi Anda warga negara kerajaan surga. Kerajaan surga itu punya tata cara juga. Ya. Ada gaya atau style life ada di dalam kerajaan surga ini. Ya, di situ ada juga culture-nya juga ada. Kebudayaan kerajaan surga itu apa? Setiap hari Anda harus sadari, aku bukan orang dunia, tapi aku adalah warga negara kerajaan surga. Ketika Anda sadar bahwa Anda warga negara kerajaan surga, saya percaya, ya, contoh ya, Anda mungkin dulu orang Indonesia nih ya, lalu pindah ke Amerika, ya. Nah, ketika Anda bangun, Anda ada di Amerika, bukan? Tapi Anda berpikir seperti masih di Indonesia, ya. Anda berpikir orang-orang yang sekitar Anda orang Indonesia, sehingga waktu Anda keluar, Anda pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, kira-kira nyambung enggak? Ya enggak ya? Nah, waktu Anda bangun, cari pecel. Enggak ada. Cari lontong sayur. Wah, enggak ada di sana ya. Nah, yang jualan seperti itu. Kalau toh ada itu di tempat-tempat tertentu saja ya. Dan harganya mahal. Nah, Bu Saudara, sekarang lihat. Anda hidup di negara Amerika, walaupun Anda orang Indonesia, Anda harus mulai beradaptasi. Ya, dengan Anda berpikir saya sekarang tinggal di daerah Amerika. Ya. Saya sekarang harus hidup gaya orang Amerika. Amin. Kalau orang Indonesia makan itu enggak daging sama nasinya banyak nasinya, betul enggak ya? Nah, kalau orang Amerika tidak.
Daging sama nasinya atau kentang, ya. Banyak apa? Banyak dagingnya. Dagingnya 1 ton. Nah, ya. Nah, nasinya cuma 1 piring. Nah, itu beda. Kalau di Indonesia, waktu bisa dipakai, dimasak bisa 3 tahun ya. 3 tahun buat lauk seperti itu. Nah, culture-nya berbeda pula. Coba nanti Anda lihat. Ketika Anda dipimpin oleh Roh Kudus, ya, Anda sebagai warga negara kerajaan surga, Anda akan dibawa kepada seluruh kebenaran. Dari kebenaran satu, kebenaran yang lainnya. Anda menemukan hal ini kebenaran yang baru. Dan kebenaran-kebenaran itu nanti yang akan menuntun dan memerdekakan Anda. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang ya, jadilah orang yang mau dipimpin oleh Roh. Hidup dan berjalan dalam Roh. Ya. Hidup dan berjalan dalam Roh. Roh Kudus diberikan kepada orang percaya agar oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, orang percaya dipimpin untuk melakukan kembali hukum-hukum dan perintah-perintah Allah dengan mudah. Amin. Nah, untuk ini setiap orang percaya sekarang harus mulai belajar. Belajar apa? Mendengar suara Roh Kudus dari dalam hatinya. Ya, saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara belum belajar mendengar suara Roh Kudus, belum bisa mendengar suara Roh Kudus, dan terus merasa diri Anda tidak bisa mendengar suara Roh Kudus, bagaimana Anda bisa dipimpin oleh Roh? Kalau Anda tidak pernah bisa mendengar suara saya, bagaimana Anda bisa melakukan arahan yang saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara, betul? Kalau Anda mau dipimpin oleh Roh, mau diarahkan oleh Roh itu dari kebenaran satu ke kebenaran yang lain yang nantinya akan memerdekakan di dalam kehidupan Anda, syarat pertama dan mutlak adalah Anda harus bisa dengar suara Tuhan. Itu Pak persoalannya. Saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Setiap orang saya ajak ngobrol seperti ini, lalu beralasan seperti itu, saya katakan apa? Omong kosong. Siapa bilang kamu tidak bisa dengar suara Tuhan? Itu tipuan iblis yang sudah lama sekali ya dilontarkan oleh iblis. Kamu nggak bisa dengar suara Tuhan. Dengar baik-baik malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang ikut Zoom meeting dalam online discipleship malam hari ini. Jangan pernah setuju apa yang dikatakan oleh si iblis yang mengatakan bahwa Anda tidak bisa dengar suara Tuhan. Anda bisa dengar suara Tuhan. Karena Anda adalah dombanya Allah. Amin. Dan Alkitab mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Di situ tidak dipakai kata akan mendengar suaraku, tidak. Ketika Anda ditebus oleh Tuhan Yesus, lalu Anda berharap kepada Tuhan Yesus, Anda mengatakan, aku ini dombamu Tuhan, Engkau gembalaku Tuhan, adalah gembalaku. Amin. Siapa yang bilang? Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu gembala Anda? Ngacung. Semua percaya, bukan? Tuhan itu gembala Anda. Kalau dia gembala Anda, berarti Anda dombanya. Ayo ngembek. Nah, cocok nih. Suaranya udah pas. Mbek. Nah. Kalau yang bandot, mbek. Mbek. Nah, ya, domba di Papua, mbek. Nah, gitu ya. Nah. Bapak, Ibu, Saudara adalah dombanya Allah. Amin. Allah mencari domba yang sesat. Ada nggak? Ketika Anda mencari jiwa-jiwa, Anda selalu pakai istilah,
Kamu sedang apa? Iya, sedang mencari domba. Padahal yang Anda cari manusia, bukan? Anda tidak angon kambing. Betul nggak ya? Nah, gembala-gembala sidang setiap minggu bikin acara gereja, betul nggak ya? Isinya manusia semuanya. Tapi dia selalu bilang, aku ini gembala, wakil gembala agung. Ini domba-domba semuanya, amin. Tapi domba-domba yang dikumpulkan itu ya tidak pernah diberitahu oleh gembala-gembala sidang ini bahwa domba-domba itu bisa dengar suara Tuhan. Malah kadang-kadang untuk dengar suara Tuhan itu ditakut-takutin. Harus puasa 5 tahun, nah, ya, harus gini, harus gitu. Polanya tuh dibikin wah ruwet sekali ya. Sampai akhirnya bilang apa? Mana mungkin, mana bisa, aku ini nggak bisa dengar. Nah, kalau domba-domba atau jemaat itu bilang, aku nggak bisa dengar, nanti gembalanya bilang, iya memang kamu nggak bisa dengar, yang bisa dengar itu cuma aku. Kalau kamu pengen tahu tentang suara Tuhan, tanyalah kepadaku. Loh, ini lebih cilaka lagi nih. Malam hari ini saya bongkar semuanya. Semua domba, jemaat Tuhan, harus bisa dengar suara Tuhan. Karena ayatnya bunyinya begini. Domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Amin. Bukan akan mendengar. Itu otomatis. Ketika Anda menjadi dombanya Allah, Anda bisa dengar suara Tuhan. Amin. Coba mulai melangkah dengan iman. Ketika Anda datang pada Tuhan, Tuhan, bicaralah. Saya mau mendengar. Oh Tuhan, tolong buka telinga rohku supaya aku bisa mendengar. Jikalau Engkau menghendaki Tuhan, nggak usah basa-basi gitu. Ya, memang sudah basi. Nah, nggak usah basa-basi. Datang sama Tuhan ini, katakan yang benar. Ya, ngomong nggak usah ngalor ngidul dulu gitu. Anda mulai katakan gini, Bapak Surgawi, silahkan berbicara pada hari ini. Aku mau mendengar. Nanti teman Anda mungkin bilang, emang lu dengar? Pede aja. Bilang, dengarlah. Aku domba. Betul nggak? Bapakmu seneng dengar Anda ngomong seperti itu. Tapi ketika Anda diintimidasi, emang kamu dengar? Oh iya. Kayaknya aku budek nih. Aku ini domba congek nih ya. Gak ada domba congek, ayatnya gak ada. Coba cari. Dari Kejadian sampai Wahyu ada nggak? Nggak ada. Ya, domba itu mendengar suaranya. Coba pastikan malam hari ini, ubah konsepnya, ubah mindset Anda, ubah pengertianmu. Anda bisa dengar suara Tuhan. Amin. Dengan iman. Mendengar suara Tuhan itu dengan iman. Anda harus ambil statement yang Tuhan sudah katakan pada Anda. Bahwa domba-dombaku mendengar suaraku. Yes, amin. Engkau yang berkata Tuhan, engkau yang berbicara Tuhan, engkau yang berfirman. Setiap domba pasti bisa dengar suara Tuhan. Lalu jangan perhatikan dirimu. Anda mulai seolah-olah menangkap Tuhan sedang berbicara dengan saya. Walaupun belum dengar suaranya. Tapi Anda sudah memiliki pikiran yang baru. Aku pasti dengar. Nah, mungkin saudara, ya, ada faktor-faktor tertentu yang masih menghalangi Anda untuk bisa dengar suara Tuhan. Nah, mungkin kebisingan-kebisingan Anda. Kalau umpama ya, saya berdiri nih ya dekat pasar dan dekat jalan raya, di situ banyak motor, banyak mobil kenceng-kenceng begitu, ya. Lalu ada suara yang keras juga di situ. Lalu mungkin ya ada yang memanggil saya, Pak Gideon,
Pak Gideon, Pak Gideon. Saya mungkin nggak kedengaran, itu enggak ya? Tapi ada yang memanggil saya ya. Kenapa saya nggak dengar? Bukan karena saya tuli. Karena situasi lingkungannya yang ramai. Membuat suara itu terhambat, terhalang, sehingga saya nggak bisa dengar. Amin. Saya bisa dengar nggak? Bisa. Tapi kenapa ketika Anda panggil, saya nggak dengar? Karena ada suara yang lebih keras daripada suara Anda. Amin. Paham maksud saya? Ya, Tuhan pasti berbicara. Anda pasti mendengar. Tapi kenapa suara Tuhan terkadang bisa tidak nyampe kepada pendengaran Anda? Nah, di antara Tuhan dan Anda ini kadang-kadang ada suara yang lebih keras, yang disebut kenyataan, fakta, realita, amin, yang mempengaruhi indera Anda. Sehingga suara dari semua fakta itu, kenyataan realita ini, itu lebih bersuara, ya, masuk ke dalam Anda daripada suara Tuhan. Amin. Bukan berarti Anda nggak bisa dengar. Anda bisa dengar. Tuhan pasti berbicara. Nah, bagaimana supaya suara Tuhan itu bisa Anda tangkap? Redam atau redakan, ya. Atau Anda mulai menyingkir dari daerah yang ramai itu ke daerah yang sepi. Nah, pagi-pagi hari itu paling enak, saudara. Ketika Anda belum banyak urusan, ya, Anda lebih gampang untuk mendengar suara Tuhan daripada ketika Anda sedang sibuk dan sudah banyak masalah. Karena suara-suara bising itu tak lain tak bukan adalah kekhawatiran-kekhawatiran, kecemasan-kecemasan yang sedang terjadi, yang sedang Anda alami dalam hidup Anda. Cemasmu, khawatirmu melampaui, melebihi suara Tuhan yang sedang berbicara dengan Anda. Ketika Anda tidak khawatir, ketika Anda tidak bimbang, ketika Anda sedang rest, santai seperti itu, ya, santai di pantai gitu ya, wah gitu ya. Nah, disitulah Tuhan berbicara dan Anda mulai dengar. Amin. Ambil waktu untuk bisa mendengar. Untuk ini setiap orang percaya harus belajar mendengar suara Roh. Ya, kenapa? Karena Roh Kudus akan memimpin Anda ke dalam seluruh kebenaran itu. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Perhatikan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Untuk bisa dipimpin oleh Roh, mendengar suara Tuhan, Anda harus bisa membuang realita, faktanya. Amin. Lalu mulai mempercayai apa yang tidak Anda lihat. Sesuatu yang nggak real. Yang tidak bisa Anda rasakan dengan saat itu. Yang tidak bisa Anda lihat saat itu. Tapi itulah yang dikatakan Tuhan dalam kehidupan Anda. Nah, Paulus katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Coba angkat ayat ini menjadi mutu dalam kehidupan Anda. Mulai hari ini, hidupku bukan karena melihat, tapi karena percaya. Semua yang aku lihat ini sebenarnya tipuan belaka. Ya, kenyataannya adalah di balik apa yang tidak aku lihat ini.
Harus bisa dimengerti dengan iman. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman. Ketika Anda mendapat remanya, dan rema itu berbeda, bertolak belakang, kontras dengan fakta yang Anda alami saat itu, Anda harus lebih mempercayai apa kata Tuhan dari apa yang sedang Anda alami. Amin. Nah, umpama Anda sakit, lalu Tuhan katakan, aku sudah sembuhkan kamu. Aku mau sembuhkan kamu. Aku sudah sembuhkan kamu. Tapi faktanya Anda masih sakit. Apa yang Anda lakukan? Anda harus deklarasikan. Siapa bilang saya sakit? Omong kosong. Nah, mulai dari kalimat itu. Jangan salah ngomong, saudara. Kadang-kadang ya orang ini masuk pada apa ya? Intimidasi si iblis ini. Oh Tuhan, kenapa saya sakit Tuhan? Salah apa aku? Dosa siapa ini Tuhan? Nah, Anda lihat, ketika murid-murid tanya tentang orang lumpuh, orang buta dari sejak lahir itu. Guru, ini dosa siapa? Salah siapa? Kakeknya, engkongnya, atau dia sendiri? Yesus katakan, Pak, bukan salah siapa-siapa. Semuanya terjadi supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Orang kadang-kadang cuma begitu, carinya kambing hitam. Padahal banyak yang putih, itu enggak enak. Kambing hitam. Cari masalah gini loh. Coba, enggak usah sibuk tentang itunya. Coba mulai bypass langsung. Cak. Tanya Tuhan. Tuhan, sebenarnya engkau mau aku sembuh atau enggak? Gitu aja. Ketika Tuhan bilang, ya aku mau sembuh. Aku mau kamu sembuh. Oke. Sekarang aku percaya perkataanmu lebih daripada fakta atau keadaanku. Mulai deklarasikan. Siapa bilang saya sakit? Omong kosong. Saya sudah sembuh. Karena dia mau sembuhkan saya. Dia sudah sembuhkan saya. Oleh bilur-bilurnya, saya sudah sembuh. Haleluya. Amin. Apa yang terjadi? Hari itu Anda sembuh. Amin. Memang kadang-kadang di alam roh sudah sembuh. Tubuh rohmu sudah sembuh. Tapi tubuh dagingmu kadang-kadang agak lemot. Makanya perlu kesadarannya ditambah terus. Dengan ngomong terus. Dengan ngomong terus. Omonganmu itu melawan pikiranmu yang masih mengatakan sakit, 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 sakit. Kenapa? Kadang-kadang pikiran ini yang sulit untuk ditundukkan. Saat Anda mendeklarasikan apa yang Tuhan katakan kepada Anda. Memang pikiran manusia itu, ya otak manusia itu Pentium 3 gitu loh. Ya, karena udah Windows 10, itu program Windows 10 dimasukkan atau dibaca sama Pentium 3 ini lemot banget. Ya, mulutnya ngomong saya sudah sembuh, tapi otaknya pasti punya apa? Ya, mana mungkin, mana bisa. Saya masih sakit, sakit parah, parah pula, bentar lagi mati. Ya, diintimidasi terus. Counter terus dengan apa? Perkataan Anda. Ya, sampai pikiranmu setuju dengan omonganmu. Ya, nanti saya percaya. Ketika hati, omongan, dan pikiran itu satu kata, terjadi mujizat. Ya, terjadi mujizat. Coba mulai luruskan. Ya, hidupku bukan karena melihat, tapi karena percaya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-18. Ya, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Nah, hukum Taurat ini adalah sebab akibat, betul enggak? Tapi dipimpin Roh itu adalah anugerahnya. Dia membebaskan Anda. Ketika Anda dipimpin oleh Roh, Anda tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Amin. Nah, hukum Taurat salah satunya apa? Ya, banyak ya hukum Taurat itu. Salah satunya adalah tentang masalah hari Sabat, contoh. Ini contoh ya, hari Sabat.
hari Sabat. Hormati dan kuduskanlah hari Sabat. Boleh menghilangkan Sabat? Enggak boleh. Ya, Sabat harus, karena Sabat Tuhan berikan untuk supaya manusia atau ternak atau budak semuanya ini boleh melepas lelah. Betul enggak? Tujuannya apa? Supaya hasilnya maksimal seperti itu. Ya, enggak boleh dibuang Sabatnya. Tapi aturannya tidak sebaku ketika ada di Taurat. Tuhan Yesus berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Betul enggak? Anda bukan hamba Sabat, bukan. Tapi Anda sekarang sebagai anak Allah, Anda juga Tuhan atas hari Sabat. Artinya apa? Anda boleh melakukan Sabat kapan saja. Enggak harus hari Sabtu, seperti orang Yahudi. Anda boleh Sabat hari Senin. Anda boleh Sabat hari Rabu. Anda boleh Sabat hari Kamis. Terserah Anda. Tapi Anda harus melakukan Sabat supaya apa? Tubuhmu pulih. Tapi kapan melakukannya? Terserah Anda. Anda tuannya. Betul enggak? Tuan atas hari Sabat. Ingat, dulu, waktu hari Sabat, semua enggak boleh melakukan sesuatu. Ketika Tuhan Yesus melihat pada hari Sabat itu ada orang sakit, datang kepada Yesus. Yesus sembuhin tuh. Ditegur. Hei, katanya kamu anak Allah, kenapa kamu enggak menghormati hari Sabat? Yesus berkata, itu enggak? Anak manusia, Tuhan atas hari Sabat. Bukan dia menginjak-injak tradisi orang Yahudi, bukan. Karena situasinya seperti itu. Lalu Yesus berkata, kalau anakmu ya pada hari Sabat masuk ke sumur, apakah kamu sebagai orang tuanya tidak menolong anakmu pada hari itu? Atau kamu berkata kepada anakmu yang ada di sumur, nah, kenapa kamu jatuh ke sumur pada hari Sabat? Sorry ya, besok aku tolong. Betul nggak? Besok Anda datang udah mati dia. Betul nggak? Betul nggak? Nah, jadi Tuhan Yesus melakukannya bukan dia seenaknya sendiri gitu, tidak. Ya, ini kondisional gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kondisinya apa? Kalau itu memang harus dilakukan, lakukan saja. Ya. Sekarang Sabat itu Anda bukan hamba Sabat. Karena Anda tidak ada di bawah yurisdiksi Taurat lagi. Anda sudah dimerdekakan dari yurisdiksi Taurat, sekarang Anda ada di daerah hukum anugerah. Amin. Nah, Anda Tuhan atas hari Sabat. Amin. Nah, saudara, Anda tidak lagi harus mengikuti aturan-aturan Taurat. Orang perjanjian lama, untuk jadi orang benar, untuk jadi orang baik, harus dilarang, diatur oleh Taurat. Orang perjanjian baru, sekarang bukan diatur oleh hukum Taurat. Orang perjanjian baru sekarang dipimpin oleh Roh. Amin. Nah, diatur itu seperti gembala di Indonesia itu. Gembala di Indonesia itu ya, gembalanya di belakang. Ngawasin. Ada yang melanggar. Sabet. Hei, jangan ke kanan. Ke kiri. Kenapa kamu berhenti? Ayo jalan. Itu ya. Gembala-gembala kambing domba yang di Indonesia itu gitu ya. Di belakang itu. Dia awasin. Nanti kalau ada yang melanggar larang. Jangan gini, jangan gitu, jangan gitu. Itu Taurat, Saudara. Ya. Gembala di Timur Tengah enggak begitu. Gembalanya di depan. Dombanya ngikut. Gembalanya ke kanan, dombanya ke kanan. Nanti kalau gembalanya ke kanan, ada domba yang ke kiri, itu namanya domba sesat. Ya. Mengambil jalannya sendiri, akhirnya masuk jurang,
ya, dan tersesatlah di sana. Nah, maka ada istilah, ada perumpamaan tentang domba yang hilang karena tersesat. Kenapa sesat? Karena nggak mau ngikutin gembalanya. Amin. Orang perjanjian baru tidak tunduk pada aturan. Tapi Anda sekarang mau melihat pola hidup yang diarahkan oleh Roh Kudus. Dia ada di depan Anda. Ku tahu dia yang pimpin, amin. Dia pimpin Anda. Dia di depan. Anda ikutin dia. Modelnya cuma satu. Mataku tertuju padamu. Amin. Jangan meleng. Pandang terus pada Yesus itu. Pemimpin Anda. Dia akan mengarahkan Anda. Terus ikutin pola dan teladannya. Anda akan bebas dari hukum Taurat. Amin. Nah, Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan dagingnya. Dengan Anda rela menyalibkan dagingmu, keinginanmu, dan sebagainya, lah Anda akan mudah untuk dipimpin oleh Roh. Nah, Bapak Saudara, apa dampaknya kalau orang mulai dipimpin oleh Roh dan terbebas dari aturan-aturan atau tuntutan-tuntutan dari daging itu? Roma pasal 8 ayat yang kelima. Dikatakan di sini, Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, perhatikan ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Sekali lagi, ya, camkan baik-baik. Mungkin kita pernah membaca ayat ini, tapi bacanya cuma sepintas, tak memperhatikan. Di sini ada dua kata, ya, ada dua kali, ya, kata memikirkan, ya, sebab mereka yang hidup menurut daging, perhatikan, memikirkan apa? Hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Jadi ketika dagingmu menguasai Anda, pikiranmu pikiran daging. Ketika Roh itu memimpin Anda, pikiranmu pikiran Roh. Gitu ya. Sekarang apa yang sedang Anda pikirkan? Tergantung siapa yang memimpinnya. Tergantung siapa yang menguasai hidupmu. Anda di bawah kontrol, ya, atau pimpinan siapa? Dikuasai oleh siapa? Kalau Anda dikuasai oleh daging, pikiranmu penuh dengan daging. Itu namanya pikiran daging. Jangan hanya Anda lihat, tapi ini kan baik. Bukan persoalannya baik atau jahatnya, saudara. Sumbernya dari mana itu yang penting. Walaupun kelihatannya baik, tapi kalau sumbernya dari daging, tetap daging namanya. Amin. Nah, Pak, apa ada daging yang baik? Ada, saudara. Enggak. Nah, saya mulai berpikir begini. Pasti di sini nggak suka ya kalau daging busuk gitu. Apa mau? Pasti dibuang ya. Daging kelamaan, Anda beli, nggak dimasak-masak, akhirnya busuk. Ketika Anda mau masak, ya udah berulat, bau, dan sebagainya. Anda pasti buang. Ya, karena apa? Itu jenis daging busuk. Ya.
Nah, atau mungkin Anda lihat nih, pergi ke Superindo atau pergi ke pasar gitu ya. Lah, Anda beli daging yang masih fresh seperti itu. Nah, apakah daging yang masih fresh seperti itu, ketika masih mentah seperti itu, Anda makan enak? Ya enggak, itu enggak enak. Nah, tapi ada daging yang enak, saudara. Ya, kalau di Bandung namanya gepuk Nyonya Ong. Nah, gepuk Nyonya Ong. Ya, kalau orang Jawa bilang dendeng. Ya, tahu dendeng? Kalau orang Padang namanya rendang. Ya, rendang. Itu daging ya. Daging yang sudah dibumbuin. Haucak ya. Enak tenan itu. Ya. Itu enak tenan. Ya. Daging yang sudah dibumbuin. Nah, keinginan-keinginan daging yang sudah diinovasi, betul enggak ya? Karena adanya sebuah kebutuhan untuk ini, untuk itu. Kelihatannya baik, betul enggak? Untuk mengalami peningkatan ini dan itu. Ada orang tanya saya, Pak, ya, kalau saya berdoa, kalau saya pengen naik jabatan, boleh enggak, Pak? Ada orang tanya sama saya gitu, Pak, kalau saya pengen naik jabatan, boleh enggak? Saya bosen, Pak. Jadi disuruh paling enggak itu manajer lah gitu, Pak. Boleh enggak, Pak? Ya, kalau boleh saya mau doa supaya Tuhan nanti bisa naik jabatan ini. Saya udah bosan naik bajai, Pak. Saya mau naik jabatan, Pak. Mau jabatan kendaraan, ya. Nah, naik jabatan. Saya bilang begini. Kenapa kamu begitu kedagingan? Dia kaget sudah ketika saya ngomong begitu. Kenapa kamu begitu kedagingan? Pak, apanya yang daging? Pengen naik jabatan kok kedagingan, Pak? Nah, siapa yang pengen? Saya. Siapa yang pengen? Saya. Siapa yang pengen? Aku. Aku. Saya. Saya pengen naik jabatan. Ingat tuh, peninggian datangnya bukan dari timur dan barat. Peninggian bukan dari keinginanmu atau dari manusia. Tapi peninggian datangnya dari Tuhan. Jika Tuhan yang meninggikan, tidak ada satupun yang bisa menurunkan Anda. Amin. Kalau Anda pengen tinggi, semakin pengen tinggi akan semakin jatuh terjerembab. Amin. Ingat menara Babel. Amin. Mari kita bangun menara yang tinggi menyamai Tuhan itu. Ketika Tuhan melihat niat dari orang-orang itu, mereka Tuhan bermufakat. Kita lihat usaha manusia ini. Pasti berhasil. Ayo kita turun, kacaukan mereka. Habis, sudah ya. Kenapa Tuhan nggak setuju? Dengan keinginan untuk membangun lebih maju seperti itu. Karena sumbernya dari diri sendiri. Bukan atas dasar diperintah oleh Tuhan. Catat baik-baik sekarang. Amin. Jadi pengen naik jabatan, itu kedagingan juga sih. Oh, masa Pak, ini pelajaran apa? Ya pelajaran. Pelajaran pemuridan, sudah ya. Ini bukan khotbah penghiburan. Kalau mau dihibur-hibur, jangan di kelas seperti ini. Di kelas discipleship seperti ini, pemuridan seperti ini, banyak koreksi. Amin. Kalau nggak dikoreksi, nggak benar-benar nanti. Nah, saya sebagai guru, pengajar, Tuhan berikan otoritas untuk mengkoreksi Bapak Ibu Saudara. Ada orang ketika saya koreksi, dia bilang, Pak, kenapa Bapak menghakimi? Loh, bukan menghakimi, bedakan antara mengkoreksi dengan menghakimi. Saya bukan menghakimi. Saya mengkoreksi. Kenapa Bapak mengkoreksi? Karena
Saya masuk, ya, ada 5 jawatan. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar. Saya masuk bagian kelingking ini loh. Pengajar. Gurumu di sekolah itu punya hak untuk mengoreksi Anda, betul nggak? Jadi kalau Anda memang sebagai pengajar, Tuhan akan berikan, saudara, mandat, hak untuk mengoreksi. Jadi kalau saya membuat sebuah koreksi seperti ini, bukan saya sendiri. Kadang-kadang Tuhan mau bawa. Saya dari awal nggak pernah punya pikiran pengen ngomong seperti ini. Tapi ketika saya sedang mengajar seperti ini, Roh Kudus titip pesan, betul nggak ya? Sampaikan ke Pak Among, nggak usah naik jabatan, betul nggak ya? Ya, nah, jadi Roh Kudus yang ngomong, betul nggak ya? Nah, Pak Among habis itu terima kasih Pak Gideon, saya sampaikan ke Roh Kudus, pesanannya sudah diterima. Nah, dilakukan apa enggak, dan nanti urusan saya. Nah, saya hanya menyampaikan saja, saudara. Ya, nah, pesannya seperti itu. Ya, salah satunya naik jabatan. Mungkin Anda ambil contoh-contoh yang lain, yang ada kaitannya dengan apa yang sedang Anda alami saat ini. Tapi yang saya ambil contoh malam hari ini, kalau orang ya yang pernah datang pada saya nanya, Pak, kalau naik jabatan, minta naik jabatan boleh atau enggak? Hari itu kenapa Roh Kudus langsung memberikan sebuah dorongan? Katakan, dia sangat kedagingan. Ya saya bilang, kenapa kamu sangat kedagingan? Lah, dia emosi. Kok kedagingan sih Pak? Kan enak Pak, nanti kalau jabatan saya naik Pak, persepuluhan saya kan juga nambah Pak. Ya, nah, Bapak nanti tak bagiin juga. Mau nyuap saya, bilang gitu ya. Saya kecil udah disuapin, sekarang gede udah nggak perlu disuapin. Nah, saya udah bisa makan sendiri. Ya. Nah, mulai sudah. Oke, ya. Roma 8 ayat 5. Ini penting ya. Perhatikan baik-baik ya, Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sumber dari pikiranmu itu daging atau roh. Itu penting. Kalau Anda sedang memikirkan yang dari daging, Anda sedang kedagingan. Tabiat daging nanti yang Anda lakukan. Tapi kalau Anda memikirkan apa yang dari roh, pikiranmu adalah rohani. Ya, nah disinilah Anda tidak kedagingan. Tabiat roh yang Anda kerjakan. Amin. Nah, Roma 8, 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kalau saya tanya banyak ya, saya kadang-kadang khotbah di gereja. Siapa di sini anak Allah? Semua angkat tangan. Bahkan bukan 1, 2 tangan. Ya, bukan telunjuknya tok, sampai semua jadi 10. Ya. Saya anak Allah. Wow, keren gitu ya. Tapi ketika saya buka ayat ini, Roma 8 ayat 14. Perhatikan, Anda yang mengaku sebagai anak Allah. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda dipimpin oleh roh? Keinginanmu, pikiranmu, sumbernya dari mana? Apakah Anda mendengar pimpinan dia? Apakah yang Anda sedang kerjakan ini itu dorongan dari roh atau ide gagasanmu sendiri? Mulai nunduk semuanya, yang tadinya angkat tangan sampai selangit itu. Anda anak Allah, nggak ada yang berani ngangkat tangan. Ya enggak? Kenapa? Jangan pernah ngaku jadi anak Allah kalau Anda tidak dipimpin oleh roh. Sekarang malam hari ini, siapa di sini anak Allah? Loh, nggak ada yang angkat tangan kan? Siapa di sini anak Allah? Anda dipimpin oleh roh? Anda dipimpin oleh roh? Sudah nggak berpikir sendiri? Sudah nggak pengen ini, nggak pengen itu? Semua mutlak sumbernya dari roh? Ayo,
tadi angkat tangan kok garuk-garuk jadinya. Pura-pura usap jidat juga. Jadi tadi lupa, gini Pak, bukan angkat tangan Pak. Itu enggak tahu. Nah, turun pelan-pelan tapi pasti. Kenapa? Merasa tak layak jadi anak Allah kan? Merasa tak pantas jadi anak Allah kan? Kenapa? Karena Anda pikir Yohanes 1 ayat 12 itu langsung jadi pada Anda. Setiap orang yang percaya kepada Yesus diberi hak untuk jadi anak Allah. Itu baru hak. Anda belum resmi. Anda belum pasti jadi anak Allah. Ketentuan daripada menjadi anak Allah itu cuma dua. Pertama, mau dipimpin oleh Roh. Yang kedua adalah membawa damai. Amin. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak Allah. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka adalah anak Allah. Jadi anak Allah itu kriterianya cuma dua. Membawa damai, bukan membawa kekacauan, bukan membawa pertengkaran, bukan membawa masalah. Itu enggak ya? Tapi membawa damai. Dan satunya dipimpin oleh Roh. Ayo, siapa di sini anak Allah? Nah, wis, nekat Ibu Eva. Wih, Ibu Yuni, anak Allah nih, dari Central Park. Hei, nah, anak Allah. Bagaimana yang di Paris anak Allah? Masih mikir Pak, masih mikir Pak, masih mikir Pak. Ya, nanti saya mau merenung di bawah menara Eiffel dulu ya. Nah, baru. Ayo mulai ya, perhatikan baik-baik. Pastikan secepat mungkin Anda harus jadi anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah ini. Amin. Ketika Anda dipimpin oleh Roh Allah, Anda tidak tunduk lagi di bawah yurisdiksi Taurat. Amin. Nah, sebagai anak Allah, saudara, ya, nanti Anda bisa mengubah definisi dalam kehidupan kita ini. Ya, Anda harus memiliki definisi-definisi yang baru juga, ya, sebagai anak Allah. Ya, definisinya baru. Ya, apa, saudara? Definisinya? Ya, kita selesaikan ya. Nah, hari ini sampai jam 10. Oke. Dan karya Roh Kudus. Banyak orang berusaha dengan kekuatan sendiri untuk merubah karakternya disertai dengan permohonan doa agar Tuhan menolong mereka di dalam kelemahan mereka. Ya, cara ini ternyata tak pernah berhasil untuk mengubah karakter seseorang kecuali memperbaiki sedikit kelemahan pribadi di sana-sini. Allah telah mengerjakan sendiri perkara perubahan karakter di dalam orang yang percaya kepadanya itu. Ya, jadi apa yang tak mungkin dilakukan oleh kekuatan manusia sebenarnya telah dilakukan Allah sendiri dengan jalan menggantung anaknya dalam tubuh daging, sama halnya dengan dosa kita. Ya, terus dia sendiri telah menanggungnya sehingga dengan kita percaya akan berita pengampunan dosa dan pengakuan iman, maka dosa kita akan dihapuskan olehnya. Demikian pula dengan kelemahan daging kita. Hanya dengan mengubah definisi diri Anda dan pertolongan Roh Kuasa Roh Kudus, Anda dapat dipindahkan dari daerah daging ke dalam daerah roh. Pelayanan kesembuhan batin dan pelepasan mungkin diperlukan untuk membantu melepaskan karakter-karakter yang buruk yang terlampau kuat dalam diri seseorang. Tetapi terutama doa permohonan dengan memberi otoritas sepenuhnya kepada Roh Kudus untuk membuang tabiat daging Anda yang akan membebaskan Anda sepenuhnya itu dari tabiat lama itu. Amin. Nah, saudara, kita lihat ayatnya dulu. Yohanes 3:8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya,
tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Anda sekarang menjadi manusia baru, ciptaan baru dari Allah. Kelahiran baru ini dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Orang lahir baru itu seperti angin. Dari mana asalnya, kemana perginya, orang nggak tahu. Jadi kita nggak boleh mengkonsep orang. Umpama nih ya, saya lihat Pak Among gitu. Ya. Nah, umpama saya pernah satu hari dulu nih Pak Among sebelum lahir baru, ya masih jadi preman pasar, masih jadi preman pasar, suka pelintir kumisnya dia. Wow, mana orang nggak takut sama Pak Among? Semua orang bilang ini orang galaknya luar biasa, kasarnya luar biasa, umpama gitu ya. Umpama itu sebenarnya nggak ngerti dulu. Lah, saya ini Pak Among gitu ya. Tapi setelah Pak Among percaya Tuhan Yesus, menjadi manusia baru, lahir dari roh, ya. Saya nggak boleh bilang lagi Pak Among itu orang kasar. Ya. Karena saya nggak tahu. Orang lahir baru dalam roh itu seperti angin. Anda nggak bisa mengkonsep orang itu, apalagi di dasar-dasari. Dasar pemarah, dasar galak. Betul nggak? Nggak boleh lagi ngomong begitu terhadap sesama. Orang yang sudah terima Tuhan Yesus, ya menjadi juru selamat dalam hatinya. Dia sudah lahir baru dalam roh, hidupnya seperti angin. Mungkin keadaannya hari ini setelah dia percaya Tuhan Yesus belum berubah. Tapi Roh Kudus akan mengerjakan di dalam hidupnya. Setahun lagi dia berubah, dia tidak seperti apa yang Anda katakan hari ini, bukan? Mungkin hari ini dia masih marah. Setahun lagi dia orang paling sabar. Apa yang Anda prediksikan terhadap orang itu ternyata keliru, betul nggak? Kenapa? Roh Kudus sedang mengupgrade, sedang mengubah orang itu untuk dijadikan lebih indah lagi ke depannya. Amin. Nah, yang lebih tepat sebenarnya tentang orang-orang itu, Anda jangan mikir sendiri tentang orang itu. Tanya Roh Kudus. Nanti Roh Kudus yang tahu ya apa yang akan terjadi di dalam diri orang itu, Anda boleh berkata seperti apa yang dinyatakan Roh Kudus tentang orang itu sendiri. Amin. Nah, jadi angin bertiup kemana dia mau. Dari mana asalnya, perginya kemana, nggak ada orang tahu. Amin. Jangan saling mengkonsep, ya. Jangan ngomongin orang lain. Ih, itu, ya, Bu Kristina Jayapura itu, apa gitu. Orangnya gini. Jangan melihat menurut kacamatamu. Kalau Anda pengen tahu tentang orang itu, tanya sama yang menciptakan orang itu. Itu enggak ya? Tuhan, Bu Kristina itu kayak apa sih sebenarnya? Nanti Tuhan bilang, dia itu paling baik dan murah hati. Orang Papua gitu loh. Ya, nah, oh gitu ya? Iya. Tapi kayaknya jangan mikir. Aku yang tahu tentang dia, bukan kamu yang tahu. Oh gitu. Saya mulai percayai. Walaupun keadaannya, faktanya belum sama seperti apa yang Roh Kudus nyatakan tentang orang itu. Amin. Anakmu juga begitu. Walaupun Anda yang melahirkan anak Anda tanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus, ya, bagaimana dengan anakku? Nanti dia akan katakan sesuatu. Anda pun sebagai orang tuanya mungkin tidak bisa memprediksi ya tentang keadaan anakmu secara tepat sendiri. Amin. Hanya nalurimu saja, itu masih bisa keliru. Nanti kalau dia sudah berubah, bisa berubah juga ya. Bisa berubah juga ya. Saya pikir kamu nggak bisa berubah, betul nggak? Loh, siapa yang mengubah? Roh Kudus selalu membuat sebuah pembaharuan kepada semua orang. Amin. Dengan bosmu juga begitu. Wah, galaknya luar biasa, pelitnya luar biasa. Jangan lihat faktanya. Tanya sama Tuhan.
Tuhan, Engkau suruh saya kerja di sini. Ketemu dengan orang model begitu itu. Menurut engkau orang ini bagaimana sih? Nah, gitu ya. Nanti Roh Kudus akan bilang, itu orang murah hati. Murah hati dari Hong Kong. Betul nggak? Ya, kembalian aja ditanya. Betul nggak? Padahal cuma 2.000 perak. Sampai begitu, dari mana? Nah, sebenarnya bukan masalah 2.000-nya. Anda mikir masalah 2.000-nya kan? Bos itu sebenarnya mau tanggung jawabnya saja. Sehingga kelihatan dia pelit, dia kejam. Tapi sebenarnya dia murah hati. Satu hari, saudara, 2.000 kembalian dia minta dari Anda. Tapi suatu hari Anda dikasih bonus 2 triliun. Nah, Anda kaget, betul nggak? Bener nggak ya? Jangan-jangan giro palsu. 2 triliun, betul nggak? Lah, aku dapat nih. Gimana? Orang yang saya kira pelit, nggak taunya dia yang paling kasih banyak kepada saya. Nah, Anda salah mengkonsep orang. Nah, jangan mengkonsep. Oh, Pak Gideon tuh begitu. Emang Anda kenal saya? Kalau Anda pengen tahu tentang saya, tanya sama Tuhan saya. Jangan tanya sama istri saya. Nah, istri saya belum banyak tahu juga mungkin. Tapi Tuhan lebih tahu. Dia tahu. Engkau tahu ya loh, semua yang ada di dalam diriku ini. Amin. Tidak ada yang tersembunyi. Amin. Jadi saya sekarang mulai melatih di saya. Kalau saya melihat Pak Simon gitu ya, saya nggak melihat dari gayanya kalau di Zoom gitu ya. Kalau tanya sedikit-sedikit tapi sering gitu ya. Bukan itu yang saya lihat, betul nggak ya? Nah, tapi saya tanya ya, Tuhan, itu orang bagaimana? Nanti Tuhan akan ngomong. Amin. Dan saya tidak salah menilai Pak Simon. Nggak ada revisi, nggak ada ralat. Kenapa? Yang ngomong adalah roh kebenaran. Dia tahu benar tentang Pak Among. Dia tahu benar tentang Pak Simon. Dia tahu benar tentang Bu Eva. Dia tahu benar tentang Bu Siska. Amin. Nah, jangan menilai orang atas dasar penilaian pertimbangan Anda. Amin. Nah, terus kita lihat ayatnya berikutnya. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ciptaan baru di dalam dia. 1 Korintus 2:15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus, ya, menilai dan tidak dinilai. Ini loh, perhatikan, ya, ini orang rohani. Nah, caranya dengan menggunakan pikiran Kristus. Nah, analisa secara psikologi dengan menggolong-golongkan karakter manusia menjadi 4 golongan seperti ya, melancholics, sanguines, choleric, ya, phlegmatics, tidak juga mampu melepaskan seseorang dari sifat-sifat lamanya. Karena dengan makin mengakuinya, makin ia tak bisa diubahkan. Ya, nah, saudara, jangan pernah mengakui 4 hal ini. Ya, oh, aku ini orang melankolik. Nah, siapa di sini orang melankolik? Ada? Siapa yang phlegmatik? Siapa yang kolerik? Bukan kolera ya, kolerik. Nah. Siapa yang sanguinis? Nah, Anda walaupun ada nih keterangannya, oh sanguinis itu begini, phlegmatik itu gua nih, itu saya nih. Ya, dulu saya begitu. Oh saya itu sanguinis itu. Ya, kemana-mana saya bilang saya orang sanguinis. Nah, ternyata setelah mengerti pelajaran ini, saya tolak. Saya bukan orang sanguinis, saya orang lahir baru, ciptaan baru di dalam Tuhan. Amin. Anda bukan phlegmatik. Anda bukan kolerik, apalagi kolera. Bukan. Ya. Anda adalah anak Allah. Lahir baru, ciptaan baru di dalam roh. Manusia roh tidak ternilai. Amin. Hanya Roh Kudus yang tahu tentang Anda. Nah,
Baik saudara, 4 perkara ini ya, nggak usah kalau ada seminar tentang apa temperamen ini ya, Anda nggak usah ikut lah. Orang yang dilahirkan baru adalah ciptaan baru. Yang lama sudah lenyap, yang baru sudah terbit. Sehingga tak seorang pun lagi yang dapat menganalisa karakter orang itu. Galatia 6:15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Siapa Anda? Anda adalah ciptaan baru. Baru ada artinya. Sunat nggak ada artinya. Menjadi ciptaan baru itu baru ada artinya. Ayo ya kita tutup dengan praktek. Praktek apa? Mengubah definisi Anda. Ya. Oke, kita lihat satu ya, praktek. Ucapkan definisi baru tentang diri Anda seperti di bawah ini. Ganti kata-kata yang tercetak miring dengan sifat atau karakter Anda. Ya, yang buruk dan ganti yang digarisbawahi dengan karakter Yesus yang sepadan ya. Oke. Kita lihat sini. Nah, ini foto siapa nggak tahu. Yuk kita baca sama-sama ya. Ucapkan dengan suara lantang. Ya, 2, 3, 4. Siapa bilang saya seorang pemarah? Saya adalah seorang yang sangat peramah karena Tuhan Yesus tinggal di dalam saya. Sekali lagi ya, 2, 3, 4. Siapa bilang saya seorang pemarah? Saya adalah seorang yang sangat peramah karena Tuhan Yesus tinggal di dalam saya. Amin. Kalau hari ini Anda masih menjadi orang pemarah, Anda mulai berkata begitu, ubah definisi diri Anda. Siapa bilang saya seorang pemarah? Saya adalah seorang yang ramah. Amin. Kenapa Anda ramah? Karena Tuhan Yesus ada di dalam diri Anda. Amin. Anda berubah karena ada Tuhan Yesus di dalam dirimu. Banyak orang butuh Yesus untuk mengubah hidupnya. Nah, siapa bilang saya pemarah? Amin. Jangan bilang gini, siapa bilang saya pemarah? Saya cuma kadang-kadang saja marah. Tetap aja itu marah. Ya, langsung bypass. Siapa bilang saya pemarah? Omong kosong. Saya adalah orang paling ramah. Ya, karena Tuhan Yesus ada di dalam diri saya. Nah, yang kedua. Ya. Oke, baca sama-sama. 2, 3, 4. Siapa bilang saya orang yang ceroboh? Saya adalah orang yang amat teliti karena Tuhan Yesus ada di dalam saya. Amin. Nah, saudara, banyak ini kadang-kadang itu naruh kunci lupa. Padahal kuncinya dikantongin, cari di mana-mana, kalau macam gitu ya. Sampai semuanya dibongkar. Gitu. Ya, saya ngomong gini pengalaman. Itu kunci di kantong, saudara. Semua dibongkar, ya. Semua sudah selesai, nggak ketemu. Duduk, ya, pegang. Lah, ini dia. Tadi buang tenaga, buang waktu, segala macam, nggak tahu di kantong saya sendiri. Ya, nah, kenapa saya begitu pelupa? Roh Kudus menegur, jangan pernah akui. Walaupun kenyataannya seperti itu. Ayo mulai benahi definisi dirimu. Saya mulai, siapa bilang saya pelupa? Saya orang paling tajam ingatan. Karena Tuhan Yesus ada di dalam diri saya. Amin. Itu Pak Andreas tuh yang nulis buku ini ya. Dulu juga gitu, orangnya suka lupa. Ya, walaupun dia dosen ITB elektro. Gitu. Satu kali saudara ya. Jadi setiap dia Bapak Andreas itu pulang dari ITB begitu. Nah, terus istrinya sedang melatih kor di mana gitu ya. Nah, terus janjian, jangan lupa ya nanti jemput saya gitu. Ya. Pulang gitu ya, langsung pulang ya. Terus udah istirahat di rumah lama beberapa jam itu, baru ingat,
Istri saya nunggu berapa jam nih? Dia baru ke sana gitu, udah 4 jam atau 5 jam nunggu di situ, ya. Dan datang, udah lama nunggu. Oh belum, baru 5 jam. Bawa pulang. Lupa. Lupa jemput. Nah, nggak ada di sini, nggak ada ya, nggak ada duanya. Ya. Nah, satu lagi contoh, ya. Nanti bikin contoh sendiri. Siapa bilang saya seorang pelupa? Saya adalah orang tajam ingatan karena Tuhan Yesus ada di dalam diri saya. Amin. Nah, ini tadi ya. Jadi yang suka lupa ini akui seperti itu juga. Nah, Bapak Saudara, selanjutnya teruskan dan coba sendiri menemukan kata-kata yang tepat untuk mengganti definisi diri Anda sendiri. Setelah Anda melakukan ya perombakan atau mengubah definisi Anda, lalu Anda tutup dengan berdoa seperti ini. Ya. Jadi pengakuan-pengakuan iman tadi ini ya yang Anda lakukan harus diakhiri dengan doa ini. Dengan ini saya salibkan semua kedagingan saya di kayu salib saya dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, saya beri engkau otoritas 100% kepadamu untuk membongkar semua atau seluruh tabiat daging dan karakter saya sampai habis. Bebaskan saya dari sifat manusiawi saya sepenuhnya. Ya. Jadi ketika Anda mengakui, melakukan pengakuan iman, mengubah definisi Anda, itu artinya Anda sedang agree. Udah nggak ya? Anda membuka akses untuk Roh Kudus melakukan perombakan di dalam diri Anda. Aku benci pelupa. Aku mau jadi teliti. Aku benci marah. Aku mau jadi ramah. Tapi Anda pengen tok ya dengan membenci, marah, pengen ramah tadi nggak bisa mengubah Anda. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah Anda. Makanya ketika Anda memberitahu kan apa yang Anda sedang gumulkan seperti itu, ya sekarang Anda minta Roh Kudus, beri dia otoritas 100%. Nggak usah 1000%. Diajarin 100% itu ada murid saya bilang, ya Roh Kudus, aku beri otoritas 1.000.000%. Kok kelewatan? Gurunya aja cuma 100%. Muridnya 1.000.000%. Nah, inovatif Pak. Ya, cukup 100% saja. Itu artinya sepenuhnya otoritas ya. Nah, Roh Kudus diberi hak untuk melakukan, merehab diri Anda ini. Nah, terjadi upgrade Saudara. Ada update dalam kehidupan Anda. Nah, Roh Kudus dengan mudah akan melakukannya untuk merombak, menghabisi semua tabiat-tabiat daging yang ada di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Bapak Saudara, puji Tuhan, malam hari ini ya kita sudah selesaikan tentang masalah tabiat daging ini. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.